Sahabat, setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita. Dengan menekan tombol subscribe, Anda ikut menyebarkan ilmu dan inspirasi. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan, mencari jalan pintas agar hidupku lebih baik. Gunung Kemukus menawarkan solusi yang selama ini kucari, pesugihan yang menjanjikan kekayaan instan. Awalnya, segalanya berjalan lancar. Uang mengalir deras, hidupku berubah, dan aku merasa menjadi orang yang lebih beruntung dari sebelumnya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mereka datang menagih janji. Bisikan-bisikan menghantuiku, bayangan-bayangan mengikuti setiap langkahku, dan yang paling menakutkan, anakku mulai melihat sesuatu yang tak kasat mata. Aku sadar, harga yang harus kubayar jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku harus melawan atau kehilangan segalanya. Aku tak tahu apakah aku bisa menang, tapi satu hal pasti, aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku duduk di depan warung kelontongku yang sepi, menatap tumpukan nota hutang yang semakin menyesakkan dada. Pelanggan yang dulu ramai kini tak lagi datang, seolah-olah ada kutukan yang membuat mereka menjauh. Sari, istriku, semakin sering mengeluh, bahkan mulai mempertanyakan apakah aku masih bisa diandalkan sebagai kepala keluarga. Mas, sampai kapan kita hidup begini? Dika butuh biaya sekolah, warung terus merugi, kita mau makan apa besok? Ucapnya dengan nada yang mulai dingin. Aku hanya diam, karena aku tahu, tak ada jawaban yang bisa menyelamatkanku dari kenyataan pahit ini. Di luar, hujan turun deras, seakan menertawakan kemalanganku yang tak kunjung usai. Aku butuh keajaiban, atau setidaknya, jalan pintas yang bisa membawaku keluar dari kubangan kesengsaraan ini. Malam itu, saat aku sedang duduk termenung, seseorang datang mengetuk pintu rumahku. Aku membuka pintu dan melihat sosok Joko, teman lamaku yang sudah lama menghilang, kini berdiri di hadapanku dengan senyum misterius. Dulu, dia sama miskinnya denganku, tapi sekarang, pakaiannya mahal, pergelangan tangannya dihiasi jam tangan berkilauan, dan dia mengendarai mobil yang jelas bukan hasil kerja keras biasa. "Rat, aku dengar hidupmu lagi susah," katanya sambil menyalakan rokoknya. Aku hanya mengangguk, malu untuk mengakui bahwa aku hampir tak punya uang untuk makan besok pagi. "Kalau kamu mau cepat kaya, aku bisa bantu," lanjutnya sambil menatapku dengan tatapan penuh rahasia. Dan saat itu, aku tahu, ia bukan sekadar menawarkan bantuan, ia sedang menawarkanku sesuatu yang lebih besar. "Cepat kaya, maksudmu bagaimana?" tanyaku dengan nada setengah ragu, setengah berharap. Joko menghembuskan asap rokoknya perlahan, matanya menatapku seolah ingin memastikan apakah aku benar-benar siap untuk mendengar jawabannya. "Gunung Kemukus, Rat. Kalau kamu mau, aku bisa ajak kamu ke sana," katanya pelan, seolah takut ada yang mendengar. Nama itu langsung membuat bulu kuduku berdiri, karena aku tahu betul apa yang dilakukan orang-orang di tempat itu. Gunung Kemukus bukan sekadar tempat wisata religi, melainkan tempat di mana orang-orang mencari jalan pintas menuju kekayaan dengan ritual yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Aku ingin menolak, tapi bayangan hutang dan tatapan kecewa Sari terus menghantui pikiranku. Malam semakin larut, dan aku masih duduk berhadapan dengan Joko, bergulat dengan pikiranku sendiri. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah," kata Joko, seolah bisa membaca kegelisahanku. "Tapi lihat aku sekarang, Rat. Dulu aku lebih miskin darimu, sekarang aku punya semuanya. Rumah, mobil, bisnis dan semua itu aku dapat setelah aku datang ke Gunung Kemukus," lanjutnya, suaranya terdengar tenang namun penuh keyakinan. Aku menelan ludah, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan, bagaimana jika benar? Bagaimana jika aku bisa mendapatkan semua yang selama ini kuimpikan? Dalam hidup, tak ada yang gratis, dan aku tahu betul bahwa tawaran seperti ini selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Di dalam hati kecilku, ada suara yang berteriak menyuruhku untuk menolak, untuk menjauhi semua ini sebelum terlambat. Tapi ada suara lain, lebih keras, lebih menggoda, yang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhirku. Aku membayangkan Dika tumbuh tanpa kesulitan keuangan, Sari tak lagi mengeluh soal uang, dan aku bisa berjalan dengan kepala tegak tanpa dihantui utang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku akhirnya, nyaris berbisik, karena aku sendiri takut dengan keputusan yang baru saja kuambil.
Joko tersenyum, seolah-olah ia tahu bahwa sejak awal, aku tak akan bisa menolak tawarannya. Dan di detik itu juga, aku telah menandatangani kesepakatan yang akan mengubah hidupku selamanya. Joko menepuk bahuku pelan, lalu mengeluarkan selembar kertas lusuh dari sakunya. Ada syaratnya, dan kau harus patuh kalau ingin semuanya berjalan lancar, katanya, suaranya lebih serius dari sebelumnya. Aku meraih kertas itu dengan tangan gemetar, mataku membaca setiap kata dengan penuh kehati-hatian. Aku harus datang ke Gunung Kemukus pada malam Jumat Kliwon, membawa sesajen yang sudah ditentukan, dan menjalani ritual tanpa boleh bertanya atau mundur. Ada peringatan di bagian bawah kertas itu yang membuat tenggorokanku tercekat, apapun yang terjadi, jangan pernah mengingkari janji. Aku mengangkat wajah, menatap Joko dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan penasaran. Dan di sanalah aku tahu, tidak ada jalan kembali. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan tentang Gunung Kemukus, tentang apa yang akan terjadi jika aku benar-benar melakukannya. Apakah aku akan menjadi kaya seperti Joko? Apakah aku akan kehilangan sesuatu yang berharga? Aku menatap Sari yang tidur dengan wajah lelah, lalu menoleh ke arah Dika yang terlelap dalam mimpinya. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tapi aku juga sadar, aku mungkin baru saja mengambil keputusan yang akan menghancurkan segalanya. Di luar, angin berhembus kencang, jendela bergetar seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu keputusanku. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dalam hati, aku berbisik, apapun risikonya, aku sudah memilih jalan ini. Malam itu, aku berangkat bersama Joko menuju Gunung Kemukus, membawa sesajen yang diminta, kembang 7 rupa, minyak mistik, dan selembar kain putih. Mobil yang kami tumpangi melaju dalam sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin yang terasa semakin dingin. Aku melirik Joko yang duduk di sampingku, wajahnya tetap tenang, seolah perjalanan ini hanyalah rutinitas biasa baginya. Kita hampir sampai, Rak. Ingat, jangan banyak bertanya. Di tempat ini, ada hal-hal yang lebih baik tak kau ketahui, katanya tanpa menoleh. Kata-katanya membuatku semakin gelisah, tapi aku tahu, sudah terlambat untuk mundur. Di kejauhan, aku mulai melihat bayangan gunung yang menjulang, samar-samar diterangi rembulan yang menggantung pucat di langit. Hatiku berdegup kencang, aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kami tiba di kaki gunung, dan suasana di sana jauh lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Puluhan orang berkumpul di sekitar makam Pangeran Samudro, membawa sesajen seperti yang aku bawa, wajah mereka penuh harap dan ketakutan. Bau kemenyan menyengat hidungku, bercampur dengan aroma tanah basah yang menguar setelah hujan sore tadi. Aku melihat beberapa orang duduk bersimpuh, berbisik dalam doa yang tak kupahami, sementara yang lain menatap kosong ke arah puncak gunung seolah menunggu sesuatu. Masuklah ke dalam lingkaran itu, dan jangan berbicara sampai diminta, bisik Joko di telingaku. Aku mengangguk, melangkah maju dengan kaki yang terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahanku untuk tetap di tempat. Angin bertiup kencang, dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi oleh ratusan pasang mata yang tak terlihat. Seorang pria tua berjubah hitam duduk di tengah lingkaran, wajahnya dihiasi garis-garis usia yang membuatnya terlihat semakin misterius. Ia menatapku lama, sorot matanya tajam, seolah sedang menilai apakah aku pantas berada di sini. Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan? Suaranya berat dan bergema, meskipun ia berbicara pelan. Aku menelan ludah, lalu mengangguk pelan, takut untuk berbicara. Pria itu menyeringai tipis, lalu menunjuk sesajen yang kubawa, matanya menyipit penuh makna. Sesajenmu diterima, tapi ingat, harta yang kau inginkan tidak gratis. Ada harga yang harus kau bayar, katanya, nadanya terdengar seperti peringatan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi Joko sudah lebih dulu menggenggam lenganku erat, sebuah isyarat untuk diam. Upacara dimulai, dan aku diminta untuk menutup mata serta mengikuti mantra yang diucapkan sang dukun. Suara doa yang dilantunkan bergema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang semakin mistis dan membuat bulu kuduku meremang. Tiba-tiba, udara di sekelilingku berubah, menjadi lebih dingin, lebih berat, seolah ada sesuatu yang baru saja hadir di tengah-tengah kami. Angin bertiup semakin kencang, membawa serta bisikan-bisikan aneh yang tak bisa kupahami. Aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku, dingin, tak terlihat, tapi jelas nyata.
Aku ingin membuka mata, ingin melihat apa yang sedang terjadi, tapi suaraku hilang, tubuhku terasa terkunci dalam kekuatan yang tak kasat mata. Saat aku akhirnya diizinkan membuka mata, aku melihat sesuatu yang takkan pernah kulupakan. Sesajen yang tadi kuletakkan kini telah berubah, kembang 7 rupa menghitam, dan minyak mistik yang kubawa kini mengeluarkan aroma anyir yang menusuk. Dukun itu menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "Kau sudah dipilih. Pulanglah, dan dalam waktu 7 hari, kau akan melihat perubahan dalam hidupmu." Kata-katanya seharusnya membawa kelegaan, tapi entah kenapa, dadaku justru terasa semakin sesak. Aku melihat ke arah Joko, berharap mendapatkan sedikit penjelasan, tapi ia hanya tersenyum tipis, seperti sudah mengetahui apa yang akan terjadi padaku. Aku melangkah mundur, berusaha mengatur napas, tapi jantungku masih berdegup kencang, seakan mencoba memperingatkanku tentang sesuatu yang lebih besar. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi daripada saat kami datang, hanya suara mesin mobil yang memecah keheningan. Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan pepohonan yang seakan bergerak sendiri, mengikuti kami dalam kegelapan malam. Apa yang sebenarnya terjadi di sana, Jok? Tanyaku akhirnya, tak mampu menahan rasa penasaran dan ketakutanku. Joko tetap menatap ke depan, lalu menjawab dengan suara yang terdengar terlalu tenang, "Kamu sudah diterima. Sekarang tinggal menunggu apa yang akan diberikan kepadamu." Aku menelan ludah, perasaanku semakin tak menentu. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa semua ini akan berakhir dengan baik, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatku merasa bahwa aku baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih mengerikan. Mobil terus melaju, menjauh dari Gunung Kemukus, tapi entah kenapa, aku merasa bahwa sesuatu dari sana ikut pulang bersamaku. Saat aku tiba di rumah, semuanya terasa berbeda, udara terasa lebih berat, rumahku yang biasanya terasa hangat kini dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang memenuhi kepalaku. Sari terbangun dan menatapku dengan mata setengah mengantuk. "Mas, dari mana?" Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahanku, lalu menjawab pelan, "Dari mencari jalan keluar." Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar, sementara di dalam hatiku, sebuah pertanyaan terus berputar. Benarkah aku telah menemukan jalan keluar, atau justru aku baru saja menggali lubang kuburku sendiri? Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang aneh, seolah-olah aku bukan lagi orang yang sama seperti semalam. Matahari sudah tinggi, tapi udara di dalam rumah masih terasa dingin, seakan sesuatu yang tak kasat mata masih berdiam di sini. Sari menyambutku dengan tatapan penuh curiga, mungkin karena aku pulang larut malam tanpa banyak bicara. "Mas kelihatan capek, tadi malam kemana?" Tanyanya sambil menyeduh kopi, nada suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari alasan yang masuk akal, tapi di dalam kepalaku, hanya ada bayangan ritual semalam. "Cuma keluar sebentar cari udara segar," jawabku akhirnya, meskipun aku tahu itu tak sepenuhnya benar. Aku menyesap kopi perlahan, berharap kehangatannya bisa mengusir kegelisahan yang terus menghantui pikiranku. Hari itu, keanehan pertama mulai terjadi, sesuatu yang membuatku yakin bahwa aku telah membawa sesuatu dari Gunung Kemukus. Saat aku membuka warung, biasanya hanya ada 1 atau 2 pelanggan, tapi kali ini, orang-orang datang berbondong-bondong. Mereka membeli dalam jumlah banyak, tak seperti biasanya, seolah-olah mereka baru sadar bahwa warungku ada di sini. Seorang ibu-ibu bahkan berkata, "Mas, saya baru tahu kalau di sini ada warung. Padahal saya lewat sini tiap hari." Aku hanya tersenyum, meskipun dalam hati aku tahu ada yang tidak wajar. Dalam beberapa jam saja, semua barang daganganku ludes, uang mengalir deras ke tanganku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa lega. Aku melirik Joko yang kebetulan mampir, dan ia hanya tersenyum penuh arti, seolah sudah menduga ini akan terjadi. "Sudah mulai terasa hasilnya, kan?" bisiknya pelan sebelum pergi, meninggalkanku dengan 1000 pertanyaan di kepala. Malamnya, aku mulai merasakan keganjilan yang lebih nyata, rumah ini tak lagi terasa seperti rumahku. Saat aku duduk di ruang tamu, suara langkah kaki terdengar jelas di belakangku, padahal Sari dan Dika sudah tidur. Aku menoleh, tapi tak ada siapapun, hanya udara dingin yang menyusup ke dalam tulang. Jantungku berdegup lebih cepat,
aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku saja. Tapi beberapa saat kemudian, lampu kamar Dika berkedip-kedip, seolah ada yang bermain-main dengan saklarnya. Aku bangkit, melangkah menuju kamar Dika, tapi entah kenapa, aku merasa langkahku semakin berat. Saat aku membuka pintu, aku melihatnya tidur nyenyak, tapi di sudut kamar, ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan hitam berdiri di sana, diam, tak bergerak, seolah sedang mengawasi anakku. Aku buru-buru menutup pintu kamar Dika, jantungku berdetak tak karuan, tangan gemetar saat aku bersandar di dinding. Aku mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya bayangan dari cahaya luar, mungkin aku terlalu lelah. Tapi saat aku melangkah kembali ke ruang tamu, suara bisikan halus terdengar di telingaku, begitu dekat hingga membuat tengkukku meremang. "Kau sudah berjanji," suara itu lirih, tapi jelas, seolah langsung masuk ke dalam kepalaku. Aku memejamkan mata, mengatur napas, berusaha mengabaikan semuanya. Aku mengingat pesan Joko, jangan takut, jangan bertanya, dan jangan menolak apa yang datang. Tapi bagaimana mungkin aku bisa tetap tenang, ketika aku tahu ada sesuatu yang nyata tapi tak terlihat sedang mengintai keluargaku. Aku memejamkan mata lebih lama, berharap saat aku membukanya, semuanya akan kembali normal. Malam itu aku tidak bisa tidur, aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap gelapnya langit-langit kamar. Sari beberapa kali terbangun, bertanya apakah aku baik-baik saja, tapi aku hanya tersenyum dan menyuruhnya tidur lagi. Aku tak ingin dia tahu bahwa aku sedang berjuang melawan ketakutan yang bahkan aku sendiri tak bisa jelaskan. Di luar, angin bertiup kencang, menerpa jendela dengan suara berderak yang membuatku semakin gelisah. Aku menarik napas panjang, mengingat kembali kata-kata dukun di Gunung Kemukus, akan ada harga yang harus dibayar. Aku mulai mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar jalan keluar, atau justru jalan menuju sesuatu yang lebih gelap? Aku menatap wajah Sari yang terlelap, lalu berbisik pelan, aku harap aku tidak salah langkah. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu yang semakin membuatku yakin bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Saat aku membuka laci tempat menyimpan uang hasil warung, aku terkejut melihat jumlahnya jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Aku yakin betul hanya ada 1 juta rupiah kemarin, tapi pagi ini, uang itu bertambah menjadi 3 juta. Aku duduk terdiam, merasakan bulu kudukku kembali meremang. Ini bukan pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang bekerja di luar nalar setelah ritual di Gunung Kemukus. Aku ingin merasa senang, tapi ada perasaan tidak nyaman yang menggerogoti hatiku. Aku melihat sekeliling, takut kalau ada sesuatu yang memperhatikanku, tapi rumah ini terlihat sama seperti biasa. Namun, di dalam hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang telah masuk ke dalam hidupku, dan aku tak tahu apakah aku bisa menghentikannya. Di luar, suara burung berkicau seperti pagi biasanya, tapi bagiku, dunia sudah tak lagi sama. Aku berjalan keluar rumah, mencoba menghirup udara segar, tapi perasaan gelisah itu tetap tak pergi. Di sudut jalan, aku melihat seorang kakek tua dengan pakaian lusuh menatapku dengan tatapan tajam. Aku tak mengenalnya, tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuatku merasa tak nyaman. Saat aku hendak berjalan menjauh, kakek itu tiba-tiba berbisik, "Hati-hati, nak, bukan kau yang mengendalikan ini, tapi dia." Aku membeku, tenggorokanku terasa kering, ingin bertanya tapi suara itu tak bisa keluar. Saat aku menoleh lagi, kakek itu sudah menghilang, seolah-olah ia tak pernah ada di sana. Hari-hari berlalu, dan semuanya berjalan seperti mimpi, warungku semakin ramai, uang datang dengan mudah, dan hidupku terasa lebih ringan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal, sebuah firasat buruk yang terus menghantuiku. Setiap malam, suara langkah kaki masih terdengar di rumahku, bisikan-bisikan halus semakin sering membangunkanku di tengah malam. Sari mulai memperhatikan perubahan sikapku, sering bertanya kenapa aku terlihat gelisah, tapi aku selalu menghindari pertanyaannya. Aku tak ingin dia tahu bahwa aku telah membuat perjanjian yang bahkan aku sendiri tak sepenuhnya pahami. Aku hanya bisa berharap bahwa semua ini hanya fase, bahwa semua ketakutanku akan hilang begitu saja. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang akan segera datang menagih janjinya. Malam itu, aku bermimpi aneh, aku kembali ke Gunung Kemukus, berdiri di depan makam Pangeran Samudro dengan tubuh yang terasa ringan seperti melayang.
Cahaya bulan pucat menerangi tanah basah di sekitarku, dan di kejauhan, aku melihat bayangan seseorang mendekat. Sosok berjubah hitam yang sama seperti saat ritual itu menatapku dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Waktunya sudah dekat." Aku mencoba bertanya apa maksudnya, tapi suara itu tak bisa keluar dari tenggorokanku. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara yang tak kukenali, seolah ada ratusan orang berbisik di sekitarku. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya, dan aku merasakan sesuatu merayap ke dalam tubuhku, dingin, menusuk, seolah sedang mengambil sesuatu dariku. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhku berkeringat dingin, sementara di luar, angin berdesir pelan seolah menertawakanku. Esoknya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, Dika tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Anak itu sebelumnya sehat dan ceria, tapi pagi ini tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Sari panik, mencoba memberinya obat, tapi tak ada yang berhasil menurunkan demamnya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin, sementara pikiranku dipenuhi kekhawatiran. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang telah kulakukan? Apakah sesuatu telah datang untuk mengambil harga yang harus kubayar? Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu, tapi tatapan kosong Dika membuat hatiku semakin hancur. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi, aku harus menemukan cara untuk menghentikannya, apapun yang terjadi. Dalam kepanikan, aku menghubungi Joko, berharap dia punya jawaban atas semua ini. Suaranya terdengar tenang, seolah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan itu justru membuatku semakin takut. "Rat, kau sudah diberi kekayaan, tapi kau lupa bahwa tak ada yang gratis," katanya datar, seolah ini hanya hal biasa. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa aku tak pernah setuju menukar nyawa anakku dengan uang, tapi di dalam hati, aku tahu semuanya tak sesederhana itu. Joko menyuruhku menemuinya malam ini di tempat biasa, dan aku tak punya pilihan lain selain menurutinya. Sari terus menangis di samping Dika, sementara aku hanya bisa menggenggam kepalaku yang terasa berat. Aku merasa seperti orang bodoh, demi kekayaan, aku telah menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan sekarang, aku harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Malamnya, aku pergi menemui Joko, meninggalkan Sari dan Dika di rumah dengan perasaan yang berat. Aku tahu Sari mencurigai sesuatu, tapi aku tak bisa menjelaskannya, karena bahkan aku sendiri tak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, Joko sudah menungguku, menatapku dengan senyum tipis yang membuatku semakin gelisah. "Aku sudah bilang dari awal, Rat, ini bukan sekadar mencari uang. Ada sesuatu yang harus kau bayar," katanya pelan sambil mengaduk kopinya. Aku menatapnya tajam, mencoba mencari jawaban di wajahnya, tapi ia tetap tenang, seolah semuanya sudah di luar kendalinya. "Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan Dika?" tanyaku akhirnya, dengan suara yang hampir bergetar. Joko meletakkan sendoknya, lalu menatapku dengan tatapan yang membuat jantungku hampir berhenti. "Ada satu cara, tapi kau harus siap menerima konsekuensinya," jawabnya pelan. Aku mendengarkan Joko dengan saksama, sementara perasaanku semakin kacau. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah kembali ke Gunung Kemukus dan melakukan ritual penebusan. Namun, ritual ini jauh lebih berbahaya daripada yang pertama, karena kali ini, aku harus menawarkan sesuatu sebagai ganti. "Mereka sudah mengambil sesuatu darimu, dan jika kau ingin mendapatkannya kembali, kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar," kata Joko sambil menghembuskan asap rokoknya. Aku menggenggam gelas kopiku erat-erat, mencoba memahami makna dari kata-katanya. Apakah aku harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar? Apakah ini berarti aku harus menyerahkan nyawaku sendiri? Aku ingin percaya bahwa masih ada jalan lain, tapi tatapan Joko membuatku sadar bahwa ini satu-satunya pilihan. Dan pilihan itu, bisa jadi lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Aku pulang dengan kepala yang penuh dengan pikiran gelap, sementara di rumah, Dika masih terbaring lemah. Sari menatapku penuh harap, seolah percaya bahwa aku akan membawa kabar baik, tapi aku hanya bisa diam. Aku duduk di samping tempat tidur Dika, menggenggam tangannya yang kecil, dan dalam hati, aku berjanji bahwa aku akan menyelamatkannya. Aku tak peduli seberapa besar harga yang harus kubayar, aku tak peduli seberapa berbahayanya ritual ini.
Aku telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah kubuka, dan kini aku harus menemukan cara untuk menutupnya kembali. Malam itu, aku tak bisa tidur, hanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Aku tahu bahwa besok malam, aku akan kembali ke Gunung Kemukus, dan kali ini, aku mungkin takkan bisa kembali seperti sebelumnya. Malam itu, aku berdiri di depan rumah, menatap jalanan gelap yang membentang ke arah Gunung Kemukus. Hatiku dipenuhi ketakutan, tapi juga tekad yang tak bisa digoyahkan, aku harus melakukannya demi Dika. Angin malam berembus pelan, membawa bisikan samar yang terasa begitu dekat, seolah sesuatu tengah menungguku. Sari tak tahu rencana ini, ia hanya tertidur dengan wajah lelah setelah seharian merawat Dika. Aku menyentuh rambutnya perlahan sebelum pergi, meninggalkan ciuman di keningnya tanpa berani mengatakan apapun. Jika aku gagal, mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya aku melihat mereka. Dengan langkah berat, aku menaiki motorku, memacu kendaraan menuju tempat yang telah mengubah hidupku selamanya. Aku tahu aku sedang menuju sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Sesampainya di kaki gunung, Joko sudah menungguku dengan wajah serius, jauh berbeda dari biasanya. Di belakangnya, seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri diam, menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. "Kau benar-benar ingin melakukannya?" tanya Joko, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Aku mengangguk, meskipun setiap bagian dari tubuhku menjerit untuk berbalik dan pergi. Pria tua itu, yang disebut Joko sebagai Kiai, mulai berjalan, memberi isyarat agar kami mengikutinya menuju puncak. Langkah-langkah kami menembus kabut tipis yang semakin tebal, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan entah kenapa, bau kemenyan mulai tercium semakin kuat. Aku bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat mulai mengawasi kami, menunggu ritual ini dimulai. Di sebuah tanah lapang dekat makam, Kiai itu berhenti, lalu menatapku dengan mata yang tajam dan penuh rahasia. "Apa kau tahu apa yang akan kau hadapi?" tanyanya, suaranya bergetar dengan energi yang sulit dijelaskan. Aku hanya bisa menelan ludah, jujur saja aku tak benar-benar tahu, tapi aku siap menerima apapun demi Dika. Kiai itu mulai menyalakan dupa, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti, dan tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Dedaunan di sekitar kami bergetar, suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada banyak makhluk yang mengintip dari kegelapan. Aku merasakan tubuhku semakin berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan bahuku. "Jangan takut, jangan lari, apapun yang terjadi, kau harus tetap di sini," bisik Joko di telingaku. Tapi bagaimana mungkin aku bisa tetap tenang, ketika aku merasakan sesuatu yang tak terlihat mulai mendekatiku. Kiai itu mengambil sebilah keris kecil, lalu mengarahkan tangannya ke arahku. "Letakkan tanganmu," perintahnya, tanpa memberi ruang untuk menolak. Aku menatap Joko, berharap ada penjelasan, tapi dia hanya mengangguk, memberi isyarat agar aku menurut. Dengan ragu, aku mengulurkan tanganku, dan dalam sekejap, Kiai itu membuat goresan kecil di telapak tanganku. Darah mengalir, menetes ke atas tanah yang lembab, dan tiba-tiba, tanah itu bergetar pelan. Aku ingin menarik tanganku, tapi ada kekuatan tak terlihat yang membuatku tetap diam. Di sekeliling kami, suara-suara aneh semakin jelas, seperti bisikan ratusan orang yang berbicara bersamaan. Lalu, dari dalam kabut, muncul sosok hitam yang tinggi dan kurus, dengan mata merah yang menatapku tanpa berkedip. Aku merasa jantungku hampir berhenti, sosok itu semakin mendekat, dan setiap langkahnya terasa seolah menyedot udara dari sekitarnya. Kiai itu terus melantunkan mantra, tapi sosok hitam itu tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Aku bisa merasakan energi dingin merayap di tubuhku, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam diriku. "Dia ingin sesuatu darimu," bisik Joko pelan, suaranya hampir tenggelam dalam suara angin yang menderu. Aku menatap sosok itu, mencoba memahami apa yang diinginkannya, dan tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepalaku. "Kau ingin anakmu kembali, bayar dengan sesuatu yang lebih berharga." Aku gemetar, ingin bertanya apa maksudnya, tapi bibirku terasa terkunci. Aku mulai memahami, sesuatu harus dikorbankan, dan aku takut jika itu berarti nyawaku sendiri. Kiai itu berhenti melantunkan mantra dan menatapku dengan wajah serius. "Kau harus memilih," katanya, seolah sudah mengetahui keputusan yang harus kuambil.
Aku merasa tubuhku kaku, otakku berputar cepat mencari jalan keluar, tapi tak ada pilihan lain. Jika aku ingin menyelamatkan Dika, aku harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tapi apa yang bisa lebih berharga dari anakku? Apa yang bisa kupertaruhkan agar dia selamat? Aku menatap Joko, berharap dia bisa memberiku petunjuk, tapi dia hanya menunduk diam. Sementara itu, sosok hitam itu semakin dekat, matanya yang merah menyala seolah siap menelan jiwaku kapan saja. Aku tahu, jika aku tak segera mengambil keputusan, aku mungkin akan kehilangan segalanya. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku menguatkan hati dan berkata pelan, aku siap, tapi dengan syarat. Suasana seketika berubah, angin berhenti berhembus, suara-suara aneh menghilang, dan sosok hitam itu berhenti bergerak. Kiai menatapku dengan mata tajam, lalu mengangguk pelan, seolah memberi restu atas keputusan yang baru saja kuambil. Joko menarik napas panjang, lalu menepuk bahuku dengan tatapan yang sulit diartikan. Semoga kau tahu apa yang sedang kau lakukan, katanya pelan, sebelum langkah berikutnya benar-benar mengubah segalanya. Aku tahu, setelah malam ini, tak ada jalan untuk kembali. Aku menatap ke depan, ke arah kegelapan yang seakan siap menelanku, dan dalam hati, aku berbisik, aku hanya berharap, ini bukan akhir dari segalanya. Angin gunung Kemukus kembali berhembus, membawa aroma dupa yang semakin menusuk hidungku. Aku berdiri di tengah ritual ini, jantungku berdegup kencang, sementara sosok hitam bermata merah itu masih menatapku tanpa berkedip. Aku sudah mengambil keputusan, tapi entah kenapa, rasa takut semakin merayap ke dalam pikiranku. Kiai berdiri di sampingku, menggenggam kerisnya erat-erat, sementara Joko tetap diam, wajahnya menyiratkan sesuatu yang sulit kutafsirkan. Sebutkan syaratmu, suara dalam kepalaku kembali berbicara, kali ini lebih jelas, lebih dingin, dan lebih dekat. Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai diriku, lalu dengan suara yang hampir bergetar, aku berkata, ambil nyawaku, tapi biarkan anakku hidup dan sehat. Udara di sekeliling kami mendadak terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang baru saja bangkit dari dalam tanah. Aku menutup mata, pasrah pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, tawa kecil yang mengerikan terdengar di sekelilingku, bukan hanya dari satu suara, tapi banyak, bercampur menjadi satu. Aku membuka mata, dan sosok hitam itu kini berdiri lebih dekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Nyawamu, katanya pelan, seolah mengejek, kau terlalu naif. Aku terdiam, tak mengerti apa maksudnya, tapi dadaku mulai terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungku. Kiai berbisik cepat dalam bahasa yang tak ku mengerti, tapi aku tahu ini bukan bagian dari rencana mereka. Sesuatu telah berubah, dan aku tak tahu apakah itu berarti lebih buruk atau lebih baik. Sosok hitam itu melayang di sekelilingku, matanya menatap tajam, lalu berbisik dengan suara yang menggema di dalam kepalaku, kami tidak menginginkan nyawamu, kami ingin sesuatu yang lebih berharga. Aku menggertakkan gigi, berusaha tetap berdiri meskipun tubuhku mulai melemah. Apa yang kalian inginkan? Tanyaku, suaraku lebih terdengar seperti bisikan lemah. Sosok itu tertawa lagi, kali ini lebih pelan, lebih menusuk, seolah menikmati penderitaanku. Kau sudah menyerahkan sesuatu sejak pertama kali kau meminta kekayaan, katanya. Aku mencoba mengingat, tapi semuanya terasa kabur, seolah ada bagian dari ingatanku yang telah diambil tanpa kusadari. Joko menunduk, wajahnya kini terlihat penuh penyesalan, dan itu membuatku semakin takut. Kiai tiba-tiba mendekat, menggenggam tanganku, lalu berbisik dengan suara tegas, mereka ingin garis keturunanmu. Aku terdiam seketika, tubuhku terasa lebih dingin dari sebelumnya, sementara kegelapan seolah semakin menelan kami semua. Aku menoleh ke arah Joko, berharap dia akan mengatakan bahwa ini semua bohong. Tapi dia tetap diam, menatap tanah dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mereka tidak hanya mengambil bagian dari hidupmu, Rat, mereka menginginkan sesuatu yang akan bertahan selamanya, katanya dengan suara bergetar. Aku tersentak, tubuhku gemetar hebat saat menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka tidak hanya ingin nyawaku, tapi juga anakku, dan mungkin keturunanku selamanya. Aku merasa seperti dihantam kenyataan yang begitu kejam, bahwa harga dari kekayaan yang telah kumiliki jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Tidak, aku berteriak, mencoba melawan, tapi tubuhku seolah terpaku di tempatnya.
Sosok hitam itu semakin mendekat, sementara suara-suara aneh mulai memenuhi udara. Dari balik kabut, terdengar suara lain, lebih berat, lebih berwibawa, dan lebih menekan. Sudah terlambat untuk mundur, suara itu berkata, entah dari mana asalnya. Aku tahu, aku telah masuk terlalu jauh, dan mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Tapi aku tak akan menyerah begitu saja, aku harus menemukan cara lain untuk menyelamatkan Dika tanpa menyerahkan masa depannya. Aku berusaha menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari celah dalam permainan iblis ini. Apa ada cara lain? Tanyaku, kali ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan keberanian terakhir yang tersisa dalam diriku. Kiai menatapku, lalu mengangguk pelan, seolah mengisyaratkan bahwa masih ada harapan. Tapi untuk itu, aku harus melakukan sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang sudah kulalui. Joko mendekat dan berbisik, kau harus menghadapinya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Aku tak mengerti maksudnya, tapi kemudian Kiai mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke tanah di depanku. Tanah bergetar hebat, suara angin berubah menjadi raungan keras, dan sosok hitam itu menatapku dengan marah. Jika kau ingin membatalkan perjanjian, kau harus melawanku, suara itu berkata, kini lebih tajam, lebih menusuk ke dalam pikiranku. Aku menelan ludah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, sementara sekelilingku terasa semakin sempit. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar ritual, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Aku mempersiapkan diri, menguatkan hati, dan dalam hati, aku berdoa agar aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Malam semakin pekat, dan aku berdiri di tengah pusaran energi yang tak terlihat, menghadapi makhluk yang menuntut lebih dari yang bisa kubayangkan. Kiai dan Joko mundur, memberi ruang, sementara aku kini berhadapan langsung dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Aku tak tahu bagaimana cara melawannya, tapi satu hal yang ku tahu, aku tak akan membiarkan mereka mengambil Dika dariku. Aku mengepalkan tangan, meskipun tubuhku terasa lemas dan jantungku berdetak semakin cepat. Jika ini harus terjadi, maka biarkan aku yang menyelesaikannya, bisikku dalam hati. Angin berhembus kencang, kabut semakin pekat, dan suara-suara aneh kini berubah menjadi jeritan panjang. Aku mengambil langkah maju, menatap langsung ke mata merah itu, dan berkata dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya, ayo kita selesaikan. Malam semakin mencekam, dan aku berdiri di tengah lingkaran tanah yang bergetar seolah hidup. Di depanku, sosok hitam bermata merah itu semakin nyata, kini terlihat lebih besar, lebih mengerikan. Aku bisa merasakan hawa panas dan dingin bercampur di udara, seolah tubuhku dikelilingi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Joko dan Kiai sudah mundur jauh, meninggalkanku sendirian menghadapi makhluk ini. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar ritual, ini adalah pertarungan untuk hidup dan mati. Jika aku gagal, bukan hanya aku yang akan hancur, tapi juga Dika dan keturunanku selamanya. Sosok itu melayang mendekat, suaranya menggema dalam pikiranku, kau tidak bisa melawan takdir. Aku mengepalkan tangan, menolak tunduk pada ketakutan yang mengancam menelanku bulat-bulat. Tiba-tiba, tanah di sekelilingku merekah, dan dari dalamnya muncul asap hitam yang berputar-putar seperti pusaran neraka. Aku merasakan tubuhku tertarik ke dalamnya, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang ingin menyeretku masuk. Aku berusaha bertahan, menancapkan kakiku di tanah, tapi gravitasi yang aneh membuat tubuhku terasa lebih ringan. Jangan melawan, berikan dirimu, dan kau akan terbebas dari rasa sakit, suara itu berbisik, seakan membujukku untuk menyerah. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat wajah Dika, suara tawanya, dan tangan kecilnya yang selalu menggenggamku erat. Aku tidak boleh kalah, aku tidak boleh menyerah. Dengan sekuat tenaga, aku mengerahkan seluruh energi yang tersisa, mencoba menarik diriku keluar dari cengkeraman kegelapan. Tapi makhluk itu tidak tinggal diam, ia semakin menekanku dengan kekuatan yang lebih besar. Dari kejauhan, Kiai tiba-tiba berseru, suaranya tajam menembus udara, "Rat, ingat siapa dirimu. Jangan biarkan mereka mengambil kesadaranmu." Aku membuka mata, dan seketika, aku menyadari bahwa sesuatu sedang menarik lebih dari sekadar tubuhku. Aku bisa merasakan pikiranku mulai kabur, kenangan-kenanganku terkikis, seolah-olah makhluk ini ingin mengambil jiwaku sepenuhnya. Tidak, aku berteriak, mencoba melawan, tapi semakin aku melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Joko tampak panik,
Tangannya terkepal seolah ingin menolongku, tapi Kiai menahannya. Ini pertempuran yang harus ia menangkan sendiri, katanya dengan nada serius. Aku tahu mereka benar, hanya aku yang bisa melawan kegelapan ini, hanya aku yang bisa menentukan nasibku sendiri. Aku harus menemukan celah, harus ada cara untuk keluar dari perangkap ini. Sosok itu kini berubah bentuk, tubuhnya membesar dan menyerupai bayangan raksasa dengan tangan panjang yang melayang di udara. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan suara tawanya menggema di seluruh tempat. Aku bisa merasakan tubuhku semakin berat, semakin tertarik ke dalam kegelapan yang dalam. Hanya ada satu cara untuk bebas, suara itu berkata lagi, kali ini lebih dalam dan lebih menusuk. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang dimaksudnya, hingga aku menyadari sesuatu. Mereka tidak bisa mengambil apapun dariku jika aku tak memberikannya. Aku menatap makhluk itu, menahan rasa takut yang membakar dadaku, lalu berkata dengan suara yang mantap, aku tidak memberimu izin. Suasana langsung berubah, angin berhenti berhembus, dan makhluk itu tampak terkejut sejenak. Aku menyadari satu hal yang mereka tak ingin aku ketahui, mereka hanya bisa memiliki sesuatu jika aku secara sadar menyerahkannya. Selama aku masih berpegang pada tekadku, mereka tak bisa mengambil nyawa, keturunan, atau jiwaku. Makhluk itu meraung marah, tubuhnya bergetar hebat, seolah amarahnya membakar udara di sekitarnya. Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Kau telah menandatangani perjanjian sejak lama. Aku menggeleng, menatapnya tanpa gentar, lalu berkata dengan lantang, tidak. Aku telah membayarnya dengan cukup. Kesepakatan ini selesai. Tiba-tiba, angin kembali berhembus kencang, pusaran hitam yang mengelilingiku mulai memudar. Aku bisa merasakan tekanan di tubuhku berkurang, seolah sesuatu yang berat akhirnya terangkat. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mulai memudar, kabut hitam yang menyelimutinya perlahan hilang di telan malam. Aku terhuyung, tubuhku lemah, tapi aku bisa merasakan bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini. Joko dan Kiai berlari menghampiriku, menahan tubuhku yang hampir roboh. Kau berhasil, Rat, kau berhasil, bisik Joko, suaranya penuh kelegaan. Aku menatap sekeliling, menyadari bahwa ritual ini akhirnya selesai, dan kegelapan yang tadi menyelimutiku kini telah sirna. Tapi meskipun aku menang, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali seperti dulu. Ada sesuatu dalam diriku yang telah berubah, sesuatu yang telah belajar cara bertahan di ambang kematian. Aku telah menantang kekuatan yang lebih besar dari manusia, dan aku keluar sebagai pemenang. Malam itu, aku meninggalkan Gunung Kemukus dengan tubuh lelah dan hati yang penuh dengan luka yang tak kasat mata. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah ini, tapi yang terpenting, Dika selamat. Aku menatap langit malam, menghembuskan napas panjang, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah terakhir kalinya aku menyentuh dunia kegelapan. Kiai menepuk bahuku pelan, seolah memberi restu atas keputusanku, sementara Joko hanya tersenyum kecil, tahu bahwa aku telah belajar sesuatu yang berharga. Aku pulang malam itu, lebih lemah tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Sampai di rumah, aku melihat Dika tertidur lelap, napasnya tenang, wajahnya damai, dan aku tahu, aku telah melakukan hal yang benar. Aku mencium keningnya, lalu berbisik pelan, ayah pulang, nak, dan kali ini, ayah tak akan pergi ke tempat itu lagi. Meskipun aku telah meninggalkan Gunung Kemukus, aku tahu sesuatu masih mengikutiku. Malam pertama setelah kepulanganku, udara di rumah terasa lebih berat, seolah ada mata tak kasat yang mengawasi setiap gerakanku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai, bahwa pertarungan itu sudah berakhir. Tapi suara-suara aneh kembali terdengar di dalam kepalaku, bisikan samar yang mengingatkanku pada sosok bermata merah di puncak gunung. Aku bangkit dari tempat tidur, berkeringat dingin meskipun ruangan begitu dingin, lalu melihat ke arah jendela. Di luar, bayangan hitam berdiri di bawah pohon mangga di halaman, diam, tak bergerak, menatap langsung ke arahku. Aku mengedipkan mata, berharap itu hanya ilusi, tapi ketika ku buka mata kembali, bayangan itu masih ada. Jantungku berdegup kencang, aku menyadari bahwa aku belum benar-benar terbebas dari semuanya. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, menjalani hari-hariku seperti biasa, tapi ada yang berbeda dengan dunia di sekelilingku. Orang-orang di pasar menatapku dengan aneh, seolah mereka tahu sesuatu yang aku tidak sadari. Joko datang sore itu, wajahnya tampak cemas,
dan tanpa banyak bicara, dia langsung bertanya, "Kau merasakan sesuatu yang aneh, Rat?" Aku terdiam, menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Aku melihat bayangan itu," kataku dengan suara lirih, seolah takut sesuatu akan mendengar. Joko menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku juga. Dan aku rasa kita masih dalam permainan mereka." Darahku seakan membeku saat mendengar kata-katanya, seolah aku baru saja tersadar bahwa aku masih berada dalam perangkap yang sama. Aku berpikir bahwa aku telah menang, tapi ternyata ini belum benar-benar selesai. Kiai datang malam itu, dipanggil oleh Joko yang semakin khawatir dengan apa yang terjadi padaku. Dia duduk di ruang tamu, matanya tajam menatapku seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam diriku. "Kau membawa sesuatu dari gunung itu," katanya tanpa basa-basi. Aku mengernyit, merasa tidak nyaman dengan tuduhan itu, tapi di dalam hati, aku tahu dia benar. Aku tidak membawa apapun secara fisik, tapi mungkin, sesuatu telah menempel padaku sejak malam itu. "Bukan sesuatu," lanjutnya dengan suara berat, "tapi seseorang." Aku menahan napas, mencoba memahami maksudnya, dan saat itulah aku merasa udara di sekelilingku semakin dingin. Ada sesuatu yang tinggal bersamaku, sesuatu yang seharusnya tidak pernah kubawa pulang. Dika tiba-tiba menangis di dalam kamar, jeritannya begitu keras hingga membuat bulu kuduku berdiri. Aku dan Joko berlari ke sana, hanya untuk menemukan anakku duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong ke arah dinding. Aku segera menghampirinya, mengguncang bahunya, tapi dia hanya bergumam, "Ayah, dia ada di sini." Dadaku terasa sesak, keringat dingin membasahi tengkukku, dan aku menoleh perlahan ke arah yang ditunjuk Dika. Tidak ada apa-apa di sana, tapi aku bisa merasakannya, kehadiran yang begitu nyata, begitu kuat. "Ini bukan hanya tentangmu lagi, Rat," suara Kiai terdengar di belakangku, "mereka menginginkan lebih dari yang kau kira." Aku mengepalkan tangan, marah pada diriku sendiri karena berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Aku harus menemukan cara untuk benar-benar menyingkirkan mereka sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Kiai melakukan ritual di rumahku, menaburkan garam dan membakar dupa untuk mengusir energi yang menempel. Tapi saat dia mulai membaca mantra, suara ketukan terdengar di pintu depan, pelan tapi teratur. Joko menegang, sementara aku merasakan udara di ruangan semakin dingin. Ketukan itu semakin keras, semakin mendesak, seolah sesuatu di luar sana ingin masuk. Aku melangkah maju, ingin membuka pintu, tapi Kiai menahan tanganku dengan kuat. "Jangan," katanya tegas, "jika kau membukanya, kau tidak akan bisa menutupnya lagi." Aku terdiam, menyadari bahwa ini bukan sekadar tamu tak diundang, ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras, dan aku bisa mendengar suara dari balik pintu berbisik, "Rat, kau masih berhutang." Aku menutup mataku, berusaha mengabaikan suara itu, tapi bisikan itu semakin kuat, merasuk ke dalam pikiranku. Aku merasa seolah pikiranku ditarik ke dalam pusaran hitam, kembali ke Gunung Kemukus, ke malam ketika aku membuat perjanjian itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini, aku bisa melihat wajahku sendiri di tengah kegelapan, mata kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Aku tersentak mundur, napasku terengah-engah, lalu menatap Kiai dengan mata penuh ketakutan. "Aku tidak bisa melawan mereka sendirian," bisikku, suaraku penuh dengan keputusasaan. Kiai mengangguk, matanya serius, lalu berkata, "Maka kau harus siap menghadapi akhir dari semuanya." Aku tidak tahu apa yang dia maksud, tapi aku tahu satu hal, ini belum selesai, dan aku harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Ketukan di pintu mendadak berhenti, diikuti oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara sebelumnya. Aku tahu mereka tidak pergi, mereka hanya menunggu, mencari celah untuk mengambil sesuatu dariku. Aku duduk di lantai, merasa tubuhku begitu lelah, tapi pikiranku terus berputar, mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Joko menepuk bahuku pelan, berusaha menenangkanku, tapi aku tahu dia pun sama takutnya denganku. Aku menatap Dika, yang kini tertidur di pangkuanku, wajahnya tenang meskipun tadi dia ketakutan. Aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya dariku. Aku telah melawan di Gunung Kemukus, dan aku akan melawan lagi jika mereka mencoba menyentuh keluargaku. Ini bukan hanya tentang hutang atau perjanjian, ini adalah tentang bertahan hidup.
Aku menarik napas panjang, menyiapkan diriku untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu malam ini akan menjadi malam terakhir dalam pertarungan panjang ini. Sejak ketukan di pintu berhenti, udara di rumah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dalam bayangan. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu yang kini tampak seperti gerbang menuju kegelapan. Kiai duduk di depanku, menyiapkan sesaji dan dupa yang terus mengepulkan asap putih. "Mereka masih di sini," katanya pelan, "dan malam ini, mereka akan menuntut yang terakhir." Aku menggenggam tangan Dika yang masih tertidur di pangkuanku, merasakan kehangatan kecil yang menjadi alasan aku harus bertahan. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya, apapun yang terjadi. Malam ini, semuanya akan berakhir, entah dengan kemenangan atau kehilangan yang lebih besar. Suara angin di luar mendadak berhenti, membuat suasana semakin mencekam. Joko berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang, menatap ke arah pintu seolah menunggu sesuatu. Aku bisa merasakan tekanan di dada semakin kuat, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencoba mencengkeram jiwaku. Kiai mulai melantunkan doa, suaranya bergetar tapi tetap penuh keyakinan. Lalu, tiba-tiba, pintu rumahku bergetar keras, seolah ada sesuatu yang ingin menerobos masuk. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang mulai menggerogoti keberanianku. "Jangan buka pintunya, apapun yang terjadi," Kiai memperingatkan dengan suara tegas. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu mereka tidak akan berhenti hanya dengan pintu tertutup. Lalu, suara itu kembali terdengar, bisikan mengerikan yang langsung menusuk ke dalam pikiranku. "Rat, perjanjian belum selesai, kau masih berhutang." Aku menutup mata, mencoba melawan suara itu, tapi semakin aku menolaknya, semakin jelas suara itu terdengar. Aku bisa merasakan sesuatu menarik pikiranku kembali ke Gunung Kemukus, ke malam ketika aku berdiri di hadapan makhluk itu. Aku melihat sosokku sendiri, wajahku pucat, mataku kosong, seolah aku adalah bayangan dari diriku yang dulu. Aku menyadari sesuatu yang selama ini tidak aku sadari, aku tidak hanya memberikan diriku dalam perjanjian itu, aku telah meninggalkan sebagian jiwaku di sana. Dan malam ini, mereka datang untuk mengambil sisanya. Aku menggigit bibir, mencoba menguatkan diri, karena aku tahu aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Kiai terus membaca doa, semakin keras, semakin lantang, membuat udara di sekitar kami bergetar. Tapi bayangan di sudut ruangan semakin pekat, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Aku bisa melihatnya jelas sekarang, makhluk yang sama yang kutemui di puncak Gunung Kemukus. "Ini bukan hanya tentang hutang," katanya dengan suara dalam yang bergema di seluruh ruangan. "Ini tentang perjanjian yang tidak bisa dibatalkan." Aku mengepalkan tangan, menatapnya dengan penuh kebencian, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku tidak lagi menjadi bagian dari perjanjian itu. Aku menolak semuanya." Makhluk itu menjerit marah, tubuhnya bergetar hebat, dan ruangan tiba-tiba dipenuhi angin kencang yang hampir memadamkan lilin. Aku bisa merasakan pertarungan terakhir ini dimulai. Aku berdiri, menghadapi makhluk itu dengan seluruh keberanian yang tersisa. "Kau tidak bisa mengambil jiwaku karena aku tidak memberimu izin," kataku lagi, lebih tegas. Makhluk itu menggeram, lalu berkata, "Kau milikku, dan kau akan selalu menjadi milikku." Aku menggeleng keras, menatapnya dengan penuh perlawanan. "Tidak, aku telah membayar cukup. Aku mengambil kembali yang menjadi milikku." Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu kembali ke dalam tubuhku, seperti kepingan jiwa yang dulu hilang, kini bersatu kembali denganku. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mulai retak seperti kaca, cahaya merah dari matanya perlahan memudar. Aku tahu aku telah memenangkan pertarungan ini, tapi aku tetap waspada, menunggu hingga semuanya benar-benar berakhir. Dalam hitungan detik, makhluk itu lenyap bersama angin malam, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menakutkan. Aku terhuyung, tubuhku terasa lelah, tapi ada perasaan lega yang memenuhi dadaku. Joko segera menghampiriku, menepuk bahuku dengan wajah penuh kelegaan. "Kau berhasil, Rat," katanya, suaranya masih dipenuhi sisa ketakutan. Kiai menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berkata, "Semoga ini benar-benar akhir dari semuanya." Aku menatap sekeliling, melihat rumahku yang kini terasa lebih terang, lebih hangat, seolah kegelapan yang selama ini menghantuiku akhirnya pergi. Aku menunduk, mencium kening Dika yang masih tertidur, lalu berbisik, "Kita selamat, Nak." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai,
aku bisa bernapas dengan tenang. Keesokan harinya, aku berjalan keluar rumah, merasakan sinar matahari menyentuh wajahku, membawa kehangatan yang lama tidak aku rasakan. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi aku siap untuk memulai semuanya dari awal. Aku memutuskan untuk meninggalkan masa laluku di Gunung Kemukus, untuk berhenti mencari jalan pintas, dan memilih hidup dengan cara yang benar. Joko tersenyum di sampingku, menatapku dengan tatapan penuh penghormatan. Aku tidak lagi menjadi pria yang sama yang naik ke gunung itu dengan ketamakan di hati. Aku telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa tidak ada kekayaan yang sepadan dengan harga yang harus dibayar. Dan sekarang, aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang, bersama Dika, tanpa bayangan yang mengintai di belakangku. Aku melangkah ke depan, meninggalkan semua kegelapan di masa lalu, dan kali ini, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi.